Wardani untuk SSK. Selamat sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan untuk edisi hari ini, tema kita tentang kota tanpa kumuh, kotaku. Ya, program kota tanpa kumuh atau kotaku ini merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100 0 100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Sekali lagi, ini merupakan upaya strategis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, pemirsa dan juga pendengar, program Kotaku ini juga merupakan program kolaborasi antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, kota, kabupaten, masyarakat, dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota sebagai pelaku utama. Di Kabupaten Kebumen, ini kalau tidak keliru program Kotaku sudah berlangsung sejak tahun 2017. Ya, dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber seperti apa sih Kotaku, seperti apa setelah sekian waktu berjalan, apakah benar-benar akan menjadi kota tanpa kumuh. Untuk itu langsung aja bersama narasumber kita hadir dari Disperkim LH. Selamat siang untuk Pak Agung Basuki selaku Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun pemirsa Rati TV dan pendengar INFM dimanapun berada. Terima kasih hadirnya nih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini kayaknya harusnya berseri ya, karena kota tanpa kumuh ini. Harusnya berseri-seri tanpa ada kekumuhan. Dan bagaimana prosesnya ini benar dari tahun 2017 nih programnya di Kabupaten Kebumen? Sebenarnya programnya mungkin lain namanya ya, tapi mungkin dulu kalau nggak salah PNPM. Oh, PNPM. Ya, dilanjutkan dengan Kotaku. Nah, mungkin mulai tahun 2017 itu. 2017 Kotaku, tapi sebelumnya sudah berjalan yaitu PNPM. Yeah. Okay. Baik, selain Pak Agung Basuki mendampingi beliau, kasih kawasan dan permukiman dari Disperkim LH, Bapak Nur Fajri. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak, selamat sore pendengar setia INFM dan Rati TV. Selamat bergabung dalam acara ini. Oke, terima kasih Pak, sehat Pak? Sehat. Oke. Dari tadi mungkin hari ini aktivitas kemana? Mengunjungi kota-kota tanpa kumuh atau gimana ini Pak? Hari ini mungkin untuk yang serah terima daripada kegiatan sanitasi untuk penanganan kota tanpa kumuh, juga ada yang daerah stunting. Itu juga hari ini. Tadi penyerahan kota tanpa kumuh di mana tadi Pak? Ini tadi untuk wilayah stunting di daerah Karanggayam. Karanggayam. Yeah. Masih banyak yang stunting ya Pak? Ya, masih satu kabupaten masih ada 50 desa kalau ya. Oke. Dan semoga saja dengan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya kita akan bebas dengan kota kumuh dan kasus stunting bisa zero. Amin. Satu lagi bersama kami sebagai narasumber di studio sebagai pendamping Kotaku, Pak Ilham Paku Aji. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Terima kasih hadirnya. Apa kabar ini pendampingan dari Kotaku ini? Alhamdulillah Bu, ini walaupun musim hujan kita tetap sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya. Takutnya nanti badannya nggak masuk angin? Atau memang sudah disetting jadi waterproof? Tebal kayaknya kalau untuk pendampingan. Baik, terima kasih sekali. Dan untuk pemirsa serta pendengar yang ingin bergabung bersama kami, tentu saja partisipasinya kami tunggu di SMS atau WA 0821 333 55547, dan kami akan mengupas tuntas tentang kota tanpa kumuh, Kotaku setelah jeda pariwara. Masih di SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen.
Live dari Studio 1 Rati TV Jalan Kuto Arjo nomor 6 Kebumen. Tentu saja masih bersama saya Rati Wardani untuk SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Ya, dan tema kita tentang kotaku. Kotaku berarti kota Kebumen dong. Oh, bukan. Kota tanpa kumuh. Iya. Dan tentu saja masih bersama ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio dari Disperkim LH. Beliau Bapak Agung Basuki selaku Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Nur Fadji selaku Kasih Kawasan Permukiman, dan Pak Ilham Paku Aji sebagai pendamping Kotaku. Ya, bicara soal Kotaku yang ternyata ini sudah dari tahun 2017, yang sebelumnya sudah ada program lain yaitu PNPM. Dan sebetulnya apa sih tujuan umum dari adanya program Kotaku ini sih, Pak Agung? Terima kasih Bu Ratih. Secara umum ya, tujuan dari program Kotaku yang tadi sudah disebutkan merupakan salah satu upaya peningkatan penanganan kumuh. Secara garis besar adalah meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar terhadap permukiman kumuh, khususnya di wilayah perkotaan. Jadi akses khususnya memang di wilayah perkotaan. Iya, jadi kalau terkait dengan Kotaku ini adalah salah satu penanganan kumuh tetapi khusus di wilayah perkotaan. Oke. Baik. Itu ternyata yang diutamakan itu untuk infrastruktur, nggih. Iya. Infrastruktur dan pelayanan dasar. Baik. Ini kalau misalnya Kotaku, bicara soal Kotaku, nggih. Pengertiannya sebelumnya bagaimana sih? Apa memang di kota-kota banyak terlihat daerah kumuh atau bagaimana? Dan karakteristik permukiman kumuh itu yang disampaikan kumuh itu apa seperti yang terlihat misalnya di media sosial atau di televisi itu yang menggenang air sungai yang banyak sampahnya, atau bagaimana kalau untuk Kabupaten Kebumen sendiri? Ya, baik. Kriteria kumuh itu ada dasarnya Ibu di Permen PU 14 tahun 2018. Itu di situ juga disebutkan sebenarnya perumahan kumuh atau permukiman kumuh itu kriterianya apa saja. Itu ada 7 akses yang memenuhi 16 indikator. 7 akses itu antara lain kondisi bangunan gedungnya seperti apa. Misalnya ketidakberaturan bangunan, kemudian tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi, itu juga menyebabkan bisa dibilang kumuh. Kemudian akses sekalipun itu bangunan bertingkat, misalnya gedung, ini kita bilangnya kawasan. Iya, tidak hanya 1 atau 2 gedung. Misalnya lagi itu misalnya kawasan gedung-gedung itu tapi tidak beraturan, itu termasuk kumuh juga. Iya. Jadi ada 7 indikator tadi. Yang pertama kondisi bangunan gedung. Kemudian yang kedua kondisi jalan lingkungan. Bisa saja karena jalan lingkungannya tidak melayani seluruh akses permukiman. Atau kondisi infrastruktur atau struktur lapisan jalan lingkungan itu buruk, itu juga bisa disebut kumuh. Kemudian indikator yang kalau belenyok itu kumuh gitu ya? Iya, bisa aja. Kemudian indikator yang berikutnya tadi bangunan sudah, jalan lingkungan sudah, drainase lingkungan. Ya, bisa saja drainasenya buruk. Yang dibilang buruk itu contoh kata seperti apa? Misalnya mampet, kemudian bahkan tidak ada sama sekali drainase, atau ada drainase tetapi tidak berfungsi dengan baik. Misalnya tidak mampu menampung limpasan air hujan, sehingga terjadi genangan. Itu juga bisa disebut sebagai indikator kekumuhan. Kemudian indikator berikutnya terkait dengan kondisi penyediaan air minum. Termasuk nih. Iya, termasuk sistem penyediaan air minumnya seperti apa, sarprasnya memenuhi persyaratan teknis atau tidak. Itu juga ada indikatornya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kondisi pengelolaan air limbahnya seperti apa. Baik, air bersih pun dengan air limbah. Betul. Air limbah terutama yang di sini air limbah domestik. Itu sistemnya seperti apa, kemudian sarprasnya ketika di lapangan tidak memenuhi persyaratan yang teknis, bisa saja dinyatakan itu sebagai kota kumuh. Kemudian masih ada lagi Mbak, terkait dengan pengelolaan persampahannya seperti apa. Apakah sudah melaksanakan 3R atau belum, reuse, recycle, dan reduce ya. Kemudian yang berikutnya indikator yang terakhir yang ketujuh ini terkait dengan kondisi
pengamanan atau proteksi terhadap bahaya kebakaran. Itu juga sangat berpengaruh. Dan di dalam permen itu sendiri ada indikator tambahan, Mbak, yang mungkin ngikutin perkembangan saat ini adalah ketersediaan ruang terbuka publik. Misalnya ada taman, kemudian lapangan olahraga dan sebagainya. Baik. Itu menurut Permen PUPR, nggih. Iya. 7 aspek dan 16 kriteria. Kalau 16 kriterianya masuk di mana nih, Mas? Pendetailan tadi, misalnya khusus untuk bangunan gedung yang menyebabkan ketidakberaturan, tingkat kepadatan, kemudian kualitas bangunan. Iya, ada 16. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Dan ini Pak Fajri. Mau Pak Fajri nggih, Pak? Untuk sebagai kasih kawasan permukiman. Di Kabupaten Kebumen sendiri pasti ada beberapa kawasan kumuh ya, terbukti adanya program Kotaku. Ya. Ini di mana saja kira-kira yang jadi kota tanpa kumuh, yang ternyata tadinya kumuh? Jadi Kotaku ini juga sudah teresahkan Bupati, Bu. Tahun 2020 kemarin yang terbaru. Ini ada 5 kecamatan, yaitu untuk kecamatan Gombong, kecamatan Karanganyar, Karanganyar, Kebumen. Oh, Kebumen juga? Ya, Kebumen. Terus untuk Kebumen, Kutawinangun, Prembun. Oke, 5. Oke. Ya. Ini yang menjadi prioritas untuk Kotaku, kota tanpa kumuh ya. Yang ternyata Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutawinangun, Prembun. Kalau misalnya Kebumen sendiri ada beberapa kecamatan, tapi tidak semua dari 29. Enggak. Desa. Kalau di Kecamatan Kebumen ada berapa desa? Ada ya. Kalau nggak salah ada 9 apa ya? 9 desa yang. Jadi dari Kutosari, ada Kebumen, Bumirejo, Panjer, Jatisari, Wonosari, Kalibagor, Gesikan sama Mengkowo. Jadi berapa? Lumayan banyak ya. Itu kenapa, Pak? Kita bicara di Kota Kebumen saja dulu, nggih, mboten seluas sampai ke 5 kecamatan yang lainnya. Kalau yang paling menonjol kasusnya kenapa kok itu sampai masuk indikator kota kumuh yang akhirnya mendapat program Kotaku ini? Itu sudah ada surveinya dari beberapa dari teman-teman konsultan. Itu memang kebanyakan memang dari tata bangunan, dari 7 kota tadi. Tata bangunan. Jadi sekalipun bangunan gedung bertingkat itu tetap kalau nggak beraturan tetap nggak masuk, banyak yang di situ nggak, karena kebanyakan kalau di Kebumen belum banyak yang bertingkat, masih permukiman di permukiman biasa tapi tidak beraturan. Tidak beraturan. Juga drainasenya juga sudah tidak bagus. Tata bangunan, drainase, terus untuk yang air minumnya juga kemungkinan masih kurang bagus karena mungkin juga tidak ada fasilitas lainnya, masih mungkin belum masuk, mungkin seperti itu. Juga air limbah itu juga dari sanitasinya, posisinya kalau kita mungkin ada WC-nya tapi langsung dibuang ke sungai atau ke itu silakan nggak bisa. Itu harus. Biasanya itu kasus klasiknya di desa ya, apa di kota juga ada itu, Pak? Di kota masih banyak sebetulnya. Gitu. Masih banyak masuk di selokan. Itu harus dibuatkan tangki septik yang SNI seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak. Dan untuk ke Pak Ilham, kalau boleh tanya, ini pendamping Kotaku sejak kapan jadi pendamping nih, Pak? Ya, berarti. Jadi seperti tadi disampaikan di awal bahwa program Kotaku itu mulai 2017 secara nasional. Kemudian juga di Kebumen mulai dari 2017. Kemudian memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Agung, bahwa ini sebetulnya program yang meneruskan dari program-program sebelumnya. Dulu sebelum ini ada program PNP Mandiri Perkotaan, terus ada P2KP pada awal-awal dulu, dan kemudian sekarang yang terakhir sudah di program Kotaku. Kalau saya kebetulan bergabung dengan program Kotaku sejak awal lah. Dari tahun 2017. Iya. Nah, baik. Nah, sebagai pendamping tentu saja itu lebih dekat ya. Kita konsentrasi ke Kecamatan Kebumen dulu. Ini ada tadi disampaikan oleh Pak Fajri bahwa
ada 9 desa ya sepertinya yang menjadi prioritas untuk program Kotaku dengan indikator gedung dan juga air, sanitasi dan limbahnya. Nah, menurut Pak Fajri dari tahun 2017 ke sekarang, Pak Fajri, maaf, Pak Ilham, dari tahun 2017 awal sampai 2021 ini, bagaimana progresnya ini selaku pendamping dan apakah ada kendalanya? Di Kabupaten Kebumen itu sudah ada penetapan kawasan kumuh. Kita mulai dari SK Kumuh Bupati tahun 2014. Kebetulan di Kecamatan Kebumen untuk kumuh sesuai dengan SK Kumuh 2014 sudah relatif hampir 100% tertangani. Sudah 100%. Tapi kemudian ada pendataan baru. Jadi mungkin kumuh itu tidak berbeda jauh dengan kemiskinan ya. Jadi gitu ya? Mungkin bagian dari sunatullah ya. Tetanggaan itu kayaknya. Kayaknya 11-12 ini berarti. Karena di satu sisi atau di desa ini ditangani, kemudian desa sebelah ternyata tumbuh kumuh baru. Aduh, kayak jamur dong di musim hujan, Pak. Bisa tumbuh sendiri kayak gitu. Bisa tumbuh sendiri. Nah, Okay. itu kemudian di SK 2016 sebetulnya juga penurunan di Kabupaten Kebumen signifikan, tetapi memang ada di Kotaku itu ada pencegahan dan penanganan. Jadi memang di Kabupaten Kebumen sendiri atau mungkin di Kecamatan Kebumen bahwa beberapa desa itu setelah dilakukan pendataan ternyata yang awalnya tidak kumuh kemudian bisa jadi indikator baru masuk kumuh. Bukan indikator baru sebetulnya, Oh. tetapi karena barangkali sosialisasi atau mungkin kesadaran masyarakatnya masih kurang sehingga lama-kelamaan menjadi kumuh. Oke, yang tadinya barangnya baru pun kalau lama-kelamaan dipakai nggak dijaga juga jadi seperti itu. Kumuh, jadi bodol. Mungkin begitu. Jadi kurang memang kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan ini ya memang diperlukan. Faktor penting salah satunya itu, Bu. Baik-baik. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Fajri ada 5 kecamatan yang jadi prioritas. Apakah sampai setelah 4 tahun berjalan, apakah tetap masih 5 kecamatan atau malah nambah? Kalau tadi desanya bisa nambah, nggih? Kalau ini bagaimana sebagai pendampingnya? Jadi sebetulnya kalau secara luasan, jadi secara luasan itu kalau kita pertama mengacu pada SK 2014 itu sudah berkurang. Berkurang ya? Oke. Kemudian dilakukan pendataan baru di 2016 dengan kita dasar untuk penentuan atau pengalokasian dari program Kotaku ini berdasarkan ke SK 2016 juga sudah berkurang kembali. Nah, terakhir kita dengan SK Kumuh Bupati tahun 2020 yang memang kebetulan memang masih relatif besar karena pertama di 2019 di 2020 bahkan 2021 kan dana kayaknya tidak terkonsentrasi di situ, tetapi untuk penanganan COVID. Ya, nah, ini semuanya. Jadi relatif pengurangan kumuhnya jadi lamban gitu. Baik. Jadi ini di Kotaku pasti ada kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan. Mungkin apa saja yang mungkin dilakukan dan ada yang tadi disampaikan 100% ya sudah terselesaikan untuk kegiatan-kegiatannya dan sudah teratasi. Nah, ini yang tumbuh, maksudnya tumbuh baru, ini berarti masuk prioritas lain atau bagaimana, Pak? Beberapa desa memang secara skor ya itu memang sudah sebetulnya sudah bisa dikatakan tidak kumuh. Tetapi bahwa masih menyisakan persoalan-persoalan kumuh itu pastilah ya. Tapi katakan misalnya ada jalan rusak yang belum tertangani, itu juga termasuk, katakan misalnya dalam satu kelurahan, satu desa, katakan tinggal 25 meter. Sebetulnya itu kan sudah masuk kategori kumuh, tetapi masih ada persoalan kumuh. Kemudian kalau menurut kami selaku pendamping, yang salah satu yang paling penting itu kan melakukan sosialisasi secara menerus. Karena saya kira pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat sudah katakan mengalokasikan banyak kegiatan dan banyak dana, tetapi ketika masyarakat tidak mendukung dengan pola hidup yang bersih, kemudian juga dengan kebiasaan sehari-hari, contoh misalnya membuang sampah sembarangan itu kan juga jadi kontradiksi dengan dengan program dan kesadaran masyarakat.
Nah, itu tempat sampah juga ya, kalau buang sampah sembarangan, apalagi sekarang musim hujan. Jadi kota yang tadinya bersih jadi terlihat kumuh, dan tentu saja ini memprihatinkan kita semua. Kembali lagi ke kesadaran masyarakat, karena memang masyarakat ini merupakan salah satu indikator penting untuk menjadi kota tanpa kumuh. Baik, kita juga akan mengetahui apa sih sasaran program Kotaku di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun. Tapi setelah jeda pariwara, masih di SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen.
Terima kasih Anda masih bersama kami untuk SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan tayangan ini juga selain kami pancar luaskan melalui Radio INFM, kami juga memancarkan lewat streaming kami di Rati TV Kebumen. Untuk tema kita, Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Dan ini apakah kota kita termasuk kota yang kumuh? Sehingga masuk program Kotaku. Jadi kalau misalnya ada program masuk ke daerah kita, jangan senang dulu ya. Wah, berarti ini kita kena indikator nih masuk ke dalam kota kumuh ini kalau dapat program itu. Baik, untuk Kotaku, Kota Tanpa Kumuh hadir masih bersama kami di studio sebagai narasumber. Ya, beliau dari Disperkim LH Kebumen, Pak Agung Basuki selaku Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak Nur Fajri selaku Kasih Kawasan Permukiman, dan Pak Ilham Paku Aji sebagai pendamping Kotaku. Baik, tadi sudah disampaikan bagaimana tentang Kotaku, tujuannya, tujuan dasarnya dan sebagainya, dan yang jelas dikhususkan untuk 7 aspek ini ya yang dilihat untuk Kotaku. Nah, baik itu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyedia air minum, kondisi drainase, dan ada aspek yang lainnya, kondisi pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, kondisi proteksi keamanan dan ketersediaan ruang publik. Ini yang sekarang sedang menjadi prioritas untuk Kotaku. Baik, untuk Pak Agung, ini untuk sasaran program Kotaku di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun kan pasti lebih ke berjalan gitu, mana yang dibutuhkan. Tapi apakah nguplek itu di 5 kecamatan aja, Pak? Nguplek loh, Pak. Dengan SK Bupati kita sudah mengalami perubahan 3 kali ya, 2014, 2016, dan 2020. Terakhir dengan SK Bupati nomor 663 tahun 2020, luasan kumuh kita 383,27 hektar. Sebenarnya ini justru malah lebih besar daripada SK yang sebelumnya. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fajri maupun Pak Ilham, yang namanya kekumuhan itu bisa saja menular. Jadi yang tadinya kumuh malah menjadi kumuh, tadinya tidak kumuh menjadi kumuh. Kemudian yang kumuh ketika sudah dientaskan pun sudah ditangani, kalau tidak dipelihara dengan baik bisa mengakibatkan kumuh. Ya, makanya di Permen PU 14 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, di sana ada yang namanya pencegahan. Jadi tidak hanya peningkatan kualitas dari kumuh menjadi tidak kumuh, tetapi ada yang namanya pencegahan. Yang sudah tertangani tadi ya pencegahan. Betul, yang sudah tertangani maupun yang belum. Yang belum. Contohnya apa aja yang programnya ini, Pak? Jadi kalau pencegahan bisa menggunakan dua strategi. Yang pertama adalah pengawasan dan pengendalian. Kemudian yang kedua pemberdayaan masyarakat. Di mana kalau pengawasan dan pengendalian itu yang melaksanakan pemerintah dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat. Kemudian kalau untuk yang pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah melakukan pendampingan agar masyarakat meningkat kapasitasnya. Baik. Jadi ada pencegahan dan peningkatan. Nah, tadi kan disampaikan pencegahannya seperti yang tadi disampaikan, konkretnya Pak? Konkretnya, misal yang strategi yang pertama yang pengawasan dan pengendalian. Kita mulai dari awal terkait yang pertama perizinan. Perizinannya sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah pusat bahwa perizinan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. IMB gitu ya Pak ya? Salah satu contohnya adalah IMB yang sekarang namanya sudah menjadi SIMBG ya, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Salah satunya itu adalah perizinan. Kemudian yang berikutnya standar teknis. Pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan standar teknis dari 7 aspek atau 7 indikator itu yang sesuai dengan persyaratan teknis seperti apa. Bangunan gedung, tingkat kepadatan, kualitas bangunannya seperti apa itu juga sudah diatur. Jalan lingkungan juga sudah diatur. Drainase juga sudah diatur standar teknisnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya kelaikan fungsi. Ya, jadi tadi disampaikan bangunan gedung misal, ketika mau dibangun dengan SIMBG atau IMB, ketika mau dimanfaatkan kita cek dulu kelaikan fungsinya. Apakah sudah sesuai dengan persyaratan administratif atau persyaratan teknis. Nah, itu salah satu hal kecil aja konkret terkait dengan indikator
kondisi bangunan gedung. Belum lagi yang kondisi-kondisi yang 7 aspek indikator. Kebakaran tadi termasuk salah satunya. Baik, ternyata jadi kumuh di sini bukan berarti, kalau bayangan saya pertama awal nih, kumuh, waduh, ini identik sama sampah, cuma sampah, sekedar sampah, terus cebrit biasanya kalau hujan. Ternyata indikator dalam gedung besar pun, bangunan pemukiman juga bisa indikator masuk ke kumuh, karena ternyata tidak, maksud saya karena masuk dalam kondisi tadi 7 indikator kekumuhan, termasuk juga proteksi kebakaran itu juga masuk, Kalau tidak masuk, tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, itu bisa dimasukkan indikator kumuh. Baik. Kalau untuk Pak Nur Fajri nih, Pak Nur Fajri, kalau misalnya tadi disampaikan juga oleh Pak Agung bahwa ternyata 7 indikator itu mempengaruhi kekumuhan. Kalau menurut Pak Nur Fajri ini selaku kasih kawasan permukiman, paling parah di daerah mana, Pak? Kalau melihat kekumuhan? Di Kabupaten Kebumen maksudnya apa, atau hanya kecamatan? Luas boleh, dari 5 kecamatan tadi, atau ke kota Kebumen saja juga bisa. Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang di kota Kebumen aja, anggap saja kecamatan Kebumen gitu aja, karena posisinya aja di perkotaan. Ini memang tadi mungkin yang diatur ke Mas Ilham itu untuk yang kayak Gesikan, kayak daerah Monggo, itu skupnya skup Kabupaten Kebumen. Ya, jadi kalau untuk yang di Kebumen sendiri, sebetulnya untuk yang wilayah di sekitar kecamatan Kebumen sebenarnya masih banyak yang kumuh. Karena apa? Dari tadi yang mungkin tata bangunannya yang sesuai dengan izinnya saja, kita mungkin banyak yang tidak menggunakan izin lah. Mungkin karena ada drainase, kita buat bangunan di atas drainase, itu saja sudah, itu sebetulnya sudah masuk ke kumuh. Karena nanti bersih loh sebetulnya kelihatannya dari luar. Kelihatannya kan mungkin sepele, masalah drainase dibuat langsung untuk jadi bangunan. Itu sering masih ada di kota Kebumen. Justru banyak di perkotaan kebanyakan. Karena lahannya contohnya di daerah mana, Pak? Kotanya di jalan mana, Pak? Kebanyakan di perkotaan saja. Mungkin anggap saja untuk wilayah kota di Kebumen itu misalnya dari Bumirejo, Kebumen, Bumirejo, Panjer, itu masih banyak sekali yang seperti itu. Jadi drainase yang sebetulnya memang harus dilewati untuk bisa airnya bisa karena mungkin ada yang ditutup bangunan, atau mungkin malah justru ada bangunan yang di bawahnya itu ada drainasenya. Itu sebenarnya memang drainase nggak boleh ya, di atasnya ada bangunannya permanen. Nggak boleh. Nah, itu yang jadi satu masalah. Itu sering itu pasti di perkotaan karena lahannya sempit ya, memanfaatkan kalau misalnya di depan nih ada selokan ditutup kan nggak apa-apa, dikasih betonisasi, jadi bangunan deh, jadi garasi. Itu kalau memang dilihat dari izinnya aja jelas setelah sudah menyalahi ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi ternyata malah banyak yang terlihat di luar indah, ternyata bisa dikatakan kumuh loh ya, hati-hati. Itu makanya jangan menilai orang dari luarnya aja, luarnya bagus nggak tahu dalamnya. Ada juga yang kebalikannya, luarnya jelek, dalamnya bagus ya Pak. Baik, ke Pak Ilham, ini sebagai pendamping kotaku, tadi disampaikan oleh Pak Fajri bahwa banyak hal yang menjadi kumuh itu karena di kota, yang mungkin kelihatan dari luar mentereng, tapi ternyata itu bangunan di atas drainase, itu masuk indikator kumuh, nggih. Kalau lingkup Kabupaten Kebumen di 5 kecamatan tadi, yang paling masuk indikator 3 besar kumuh, itu di daerah mana, di desa mana, dan kenapa? Saya kira secara umum, jadi yang lokasi-lokasi perkotaan, jadi kita ada Kecamatan Kebumen mungkin ya, desanya? Lokasi-lokasi atau desa yang punya trotoar biasanya. Trotoar, ya, oke. Yang punya trotoar. Malah yang punya trotoar. Karena ada drainase, nanti ada alih fungsi trotoar, kemudian tadi yang disampaikan Bu Rati itu terkait dengan memanfaatkan ruang sempit. Dan memang kayaknya kalau kita lihat di sepanjang Jalan Pemuda lah nih, mungkin di seputaran itu aja kita sudah banyak lihat kita lihat drainase yang kemudian ditutup dan kemudian menjadi lokasi-lokasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian. Dan sebetulnya masyarakat sebenarnya juga paham, apalagi pemerintah daerah ya, dalam hal ini di Perkim LH yang menangani itu
Tetapi biasanya ketika sudah dengan persoalan dasar, persoalan perut lah katakan seperti itu. Nah ini kan jadi susah untuk menangani. Nah mungkin untuk yang kedua, Kecamatan Gombong saya kira juga ya seputaran lokasi-lokasi yang ini, lokasi bantaran sungai, lokasi-lokasi pasar, kalau saya sih lebih melihat bahwa lokasi-lokasi biasa dalam kota yang punya trotoar itu. Trotoar. Ya, kalau misalnya Gombong itu Jalan Puring, Pirsawa? Jalan Puring. Itu ya. Bantaran sungai itu full dengan bangunan, ya. Itu juga sebenarnya masuk indikator bisa dikatakan kumuh, gitu. Masuk lokasi itu, masuk zona kumuh memang zona kumuh, ya. Itu ternyata karena kewenangan provinsi itu, ya, untuk yang irigasi. Ya. Kalau terkait kewenangan, Bu, dalam penanganan kumuh itu ada aturannya tersendiri. Oke, tetap nggak bisa UT-UT itu. Iya. Kalau kabupaten kota itu penanganan kumuh dengan luasan di bawah 10 hektar. Kalau pemerintah provinsi itu di luasan antara 10 hektar sampai 15 hektar. Kalau lebih dari 15 hektar itu penanganan oleh pemerintah pusat. Oh, nasional. Oke. Kirain karena ada pembiaran itu. Kalau biasanya kumuh ada pembiaran apa enggak ini? Iya, enggak. Tadi sempat disampaikan urusan dasar nih ya. Pelayanan dasar ya. Urusan perut nih, makan nih. Nanti kalau misalnya kita ke bawah kita menegur misalnya yang banyak yang beraktivitas di situ untuk perekonomian dagang taruh kata. Nah ini nanti kalau saya tidak jualan di sini nanti saya tidak makan. Nah rampung wes. Itu ternyata memang kalau udah masuk ke ranah sana agak susah ya untuk perkembangan. Jadi sekali lagi kumuh tidak hanya karena kita melihat sampah dan sebagainya, tapi juga aturan bangunan juga dan tata letak bangunan dan untuk protokol dalam arti di sini mencegahan kebakaran dalam proteksi kebakaran, ketersediaan ruang publik juga termasuk kekumuhan. Baik, kembali lagi ke Pak Ilham. Tadi kalau Kebumen itu di Jalan Pemuda, Gombong juga trotoar. Jadi yang ada PR besar itu kecamatan, maksud berarti kota Kebumen, ya, Kebumen kota, kemudian Gombong dan mana lagi atau cuma dua? Karanganyar termasuk. Karanganyar juga masuk. Itu di mana kalau Karanganyar itu ya? Karanganyar itu di lokasi-lokasi yang kayak Karang Kemiri pedesaan tapi lumayan ini. Karena malah masuk pedesaan ini tapi juga. Kenapa? Karena di situ ada apa? Jadi pertama itu kan masih rentan sekali untuk contoh misalnya kayak buang sampah Bu Ratih. Jadi di sana itu karena saking luasnya ruang terbuka, barangkali orang buang sampah itu masih sembarangan di mana-mana lah. Kemudian juga terkait dengan BHBS. Jadi terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa terkait dengan air limbah itu juga belum tertangani dengan baik ya. Jadi masih masih serabutan lah. Baik. Jadi malah kota-kota besar, kondisi kota besar dalam kabupaten yang masuk dalam program Kotaku bukannya karena mungkin di daerah pinggiran, tapi ini memang konsentrasi program ini khusus untuk kota. Ya, itu keprihatinan kita bersama. Tentu saja kita berharap bahwa dengan sosialisasi dari Dinas Perkim LH dan dinas terkait mungkin bisa menyadarkan kita semuanya saling menjaga. Karena yang jelas apapun itu kalau tidak dijaga pasti akan kumuh pada waktunya. Dan kami akan kembali setelah jeda pariwara. Masih di SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen.
SSK Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen yang bisa Anda saksikan setiap hari kerja jam 2:30 hingga jam 3:30 sore, tentu saja bersama OPD-OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Untuk Anda yang mungkin mempunyai kerinduan ikut berpartisipasi, silahkan bisa menyaksikan terus. Kami bisa pancarluaskan melalui Radio IN FM, juga streaming kami di Ratih TV Kebumen, selain di 47 UHF. Baik pemirsa dan juga pendengar, masih bersama narasumber dari Disperkim LH, beliau Pak Agung Basuki selaku Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak Nur Fajri selaku Kasih Kawasan Permukiman, dan Pak Ilham Paku Aji selaku Pendamping Kotaku. Tadi di depan sudah disampaikan panjang dan lebar terkait program Kotaku, yang memang program ini untuk perkotaan, dan tentu saja ini program untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Ya, biar ya udah yang kumuh ditangani, tapi jangan tumbuh lagi. Tapi persoalannya biasanya suka tadi nular. Kayak COVID aja bisa nular. Baik. Nah, tapi terlepas dari itu semua, di menit-menit terakhir saya juga penasaran nih. Capaiannya apakah ada, karena seperti halnya tambal sulam ya. Setiap ada masukan kasus tertangani nih, udah selesai. Nanti sebelahnya lagi nggak habis-habis nih. Nah, tapi tentu saja semuanya itu ada capaiannya. Capaiannya bagaimana ini Pak Agung? Ya, baik. Kita bicara terkait dengan penanganan kumuh secara keseluruhan di Kabupaten Kebumen ya. Kita acuannya adalah SK nomor 663 tahun 2020, di mana luasan kawasan kumuh kita adalah 383,27 hektar. Nah, dengan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, di periode 2021 ini pengurangannya sudah mencapai 30,91 hektar. Wah, lumayan. Iya, lumayan memang. Tinggal dikurangi aja dari 383 dikurangi 30,91. Itu capaian dengan program Kotaku. Oke, jadi tentu saja ini bakal ada Kotaku program di tahun 2022 atau belum tahu ini dari pusat nih Pak? Karena ini Kotaku program pusat nggih. Betul, betul. Dan kira-kira di tahun 2021 ini berkelanjutan nggak Pak? Kita berharap berkelanjutan. Cuman perlu kita sampaikan, Kotaku itu adalah salah satu program. Sebenarnya kan penanganan kita juga di kabupaten sendiri kan juga ada. Jadi memang seperti platformnya program Kotaku, platformnya adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, masyarakat, dan stakeholder terkait, dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten, kota sebagai pelaku utama. Iya. Baik, jadi semoga saja ini program ini berkelanjutan di tahun 2022. Dan apakah ada target sih Pak? Target tuntas perkumuhan pemukiman kumuh maksudnya? Iya. Di awal sekali tadi sudah disampaikan Bu Ratih, program Kotaku itu membantu salah satu gerakan 100-0-100. 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, 100% sanitasi layak, 0% permukiman kumuh. Artinya memang harus targetnya memang harus dinolkan ya. Nah, bicara soal target, apakah dari pusat sudah ada PR untuk terutama Kabupaten Kebumen untuk nol zeronya kapan itu atau belum? Kalau nolnya kita berusaha kemudian di 2024 memang targetnya itu ada. Kalau misalnya ini berkelanjutan, tapi sepertinya berkelanjutan Iya. 2024 itu nol untuk pemukiman kumuh. Kita usahakan, dan penanganannya kita tidak tergantung hanya dari Kotaku, tetapi juga dari program-program lain di pemerintah Kabupaten Kebumen. Baik. Terima kasih sekali Pak. Semoga saja di tahun 2024 benar-benar bisa tercipta 100-0-100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Baik, ternyata waktunya sudah habis ini ya, sudah 3:30 kurang sedikit saja. Tapi di penghujung acara mungkin kita akan closing statement, ada pesan himbauan diawali, monggo Pak Ilham untuk ke pemirsa, silakan. Terima kasih. Jadi saya kira mari kita bersama-sama untuk menuntaskan kumuh. Seperti platform di awal bahwa ini kolaborasi, tentu butuh
kerjasama yang bagus antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dan masyarakat serta stakeholder yang ada. Hanya yang menurut saya menjadi catatan bahwa penanganan kumuh atau tuntasnya kumuh itu tidak tergantung dengan program Kotaku. Jadi nanti dari semua OPD ataupun kesadaran masyarakat dan semua stakeholder untuk beramai-ramai menuntaskan kumuh. Jadi program Kotaku boleh berakhir, tetapi penanganan kumuh harus tetap berjalan. Terima kasih Pak Ilham, dan berikutnya monggo Pak Fajri. Ya, terima kasih untuk masyarakat Kebumen untuk penanganan masalah kumuh. Jadi bisa dikatakan bilang di kota, tapi juga kita harus bilang untuk 460 desa Kabupaten Kebumen. Harapannya bahwa seluruh program entah itu dari pusat, provinsi atau daerah, kita bisa senggoyong bersama masyarakat untuk bisa mensukseskan masalah kekumuhan. Bukan hanya Kotaku saja, jadi seluruh program entah itu dana dari DD atau apa itu untuk bisa menangani kumuh. Karena terus terang aja, kalau mungkin kita melihatnya di kota, mungkin pelaksananya Kotaku juga dari dana yang lainnya, tapi mungkin yang dari desa yang mungkin nanti bisa kena virusnya kumuh, harapannya bisa tercegah dengan dana-dana yang lain. Untuk kolaborasinya dari seluruh program, entah itu dari dana pusat ataupun dana provinsi atau daerah. Baik, sampai desa. Terima kasih Pak Fajri. Monggo Pak Agung. Ya, simpel Mbak. Pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Jangan sampai kita kumuh tetapi kita cegah. Sehingga kita bisa mewujudkan suatu permukiman yang layak huni, produktif dan keberlanjutan. Terima kasih sekali untuk hari ini pencerahannya, dan tentu saja kita bersama-sama mendukung program pemerintah ya dengan Kotaku, supaya tadi seperti yang disampaikan oleh para narasumber kita, mewujudkan kota layak huni, produktif dan keberlanjutan. Oke, saya Ratih Wardani mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Sayangi diri dan keluarga dan sekitar dengan selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.